Halo semuanya, balik lagi dengan saya Ida Suhaila dengan NIM 0312523001 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan jurusan Akuntansi. Kali ini kami mempelajari tentang materi-materi akuntansi syariah menengah. Nah, sebenarnya akuntansi syariah itu apa sih? Akuntansi syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi. Fungsi utamanya sebagai alat manajemen menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempelajari tentang akuntansi akad sukuk, akuntansi cash wakaf link sukuk atau CWLS, akuntansi wa'ad, dan akuntansi tabaruk. Kita mulai dari pengertian sukuk. Pengertian sukuk menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 3 garing POJK titik 04 garing 2018 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18 garing POJK titik 04 garing 2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, yaitu sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Jadi, pengertian sukuk adalah surat berharga syariah atau efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atas aset yang mendasarinya atau aset sukuk setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana penyesuaian peruntukannya. Sukuk mempunyai dua jenis-jenis sukuk, yaitu jenis-jenis sukuk berdasarkan penerbitnya dan jenis-jenis sukuk berdasarkan akadnya. Yang kita akan pelajari terlebih dahulu adalah berdasarkan penerbitnya. Yang pertama ada sukuk negara. Sukuk negara atau biasa disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN. Dasar hukum penerbitan SBSN adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sukuk negara sendiri dibagi menjadi sukuk retail dan sukuk tabungan. Yang kedua, ada sukuk korporasi, yaitu sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara atau BUMN. Sukuk korporasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 18 garing POJK titik 04 garing 2005 tentang penerbitan persyaratan sukuk. Lanjut, jenis-jenis sukuk berdasarkan akadnya. Yang pertama ada sukuk mudharabah, yaitu suatu bentuk kemitraan antara pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola modal. Yang kedua ada sukuk ijaroh, yaitu akad sewa menyewa di mana pemilik sukuk membayar sewa kepada pemegang sukuk untuk penggunaan aset tertentu. Yang ketiga ada sukuk wakalah, yaitu perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Yang pertama ada obligor, adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo. Yang kedua, ada Special Purpose Vehicle atau SPV. SPV berupa badan hukum yang didirikan dalam rangka penerbitan sukuk. Yang ketiga, ada investor atau sukuk holder, yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin dan nilai nominal sukuk sesuai dengan partisipasi masing-masing.
Karakteristik sukuk yang akan kita pelajari ada 5, yaitu 1. Dalam penerbitannya memerlukan adanya underlying asset. Yang kedua, ada underlying asset merupakan bukti kepemilikan. Yang ketiga, jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk menjadi dasar imbal hasil atau return yang diberikan berupa upah sewa atau ujrah. Selisih harga lebih atau margin dan bagi hasil. Yang keempat, tidak boleh ada unsur riba, gharar, dan maisir. Yang kelima, ada penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Kesimpulannya tentang akad sukuk ialah akad sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim karena sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi, namun sesuai dengan prinsip Islam. Sukuk merepresentasikan kepemilikan aset real dan memberikan bagi hasil atau sewa, bukan bunga. Jadi begitu saja kesimpulan tentang akad sukuk. Mari kita dikti dulu untuk menjelaskan akad yang selanjutnya. Untuk topik pembahasan yang kedua, ada CWLS atau Cash Wakaf Link Sukuk. Setelah kita mempelajari pengertian sukuk yang mirip dengan obligasi syariah atau obligasi syariah, kita akan mempelajari tentang Cash Wakaf Link Sukuk atau CWLS. Nah, cash wakaf itu sebenarnya apa sih? Cash wakaf adalah bentuk wakaf di mana donasi diberikan dalam uang tunai, bukan aset seperti tanah atau bangunan. Wakaf tunai adalah donasi uang yang diberikan untuk tujuan amal dan disimpan atau diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi manfaat sosial atau umum. Dengan kegiatan ekonomi yang produktif dan keuntungan dari investasi tersebut digunakan tujuan amal yang sesuai dengan niat wakaf. Jadi, cash wakaf sukuk adalah instrumen keuangan yang menggabungkan konsep wakaf tunai dengan sukuk yang memungkinkan dana wakaf tunai diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk tujuan sosial atau amal. Contoh proses implementasi CWLS. Yang pertama, sebuah lembaga wakaf yang menerima dana wakaf tunai dari berbagai donor. Yang kedua, lembaga tersebut menginvestasikan dana tersebut dalam sukuk yang diterbitkan oleh proyek infrastruktur yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, pendapatan yang diperoleh dari investasi sukuk tersebut dialokasikan untuk program pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur lainnya. Yang keempat, karena dana wakaf tidak boleh habis, hanya pendapatan dari investasi yang digunakan untuk tujuan amal, sehingga dana pokok terus menghasilkan pendapatan. Prinsip-prinsip implementasi cash wakaf link sukuk di bank syariah. Yang pertama, ada kepatuhan terhadap syariah, patuh terhadap Dewan Pengawas Syariah, dan fatwa panduan syariah. Yang kedua, ada transparansinya seperti laporan terbuka dan komunikasi dengan aktif kepada wakif. Yang ketiga, ada amanah dan akuntabilitas seperti pengelolaan dana yang bertanggung jawab dan audit pengawasan. Yang keempat, ada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitasnya yaitu manajemen risiko dan optimalisasi investasi. Yang kelima, ada keadilan distribusi manfaat dan keadilan pelaksanaan. Yang keenam, ada keberlanjutan. Keberlanjutan yang ini investasinya produktif dan pelestarian dana wakaf. Jadi, kesimpulannya, implementasi cash wakaf link sukuk atau CWLS di bank syariah adalah salah satu inovasi yang memungkinkan pemanfaatan dana wakaf tunai untuk tujuan investasi yang menguntungkan dan berkelanjutan, sekaligus mendukung proyek sosial. Pencatatan akuntansi yang tepat dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola sesuai
dengan prinsip syariah dan niat wakif. Proses pencatatan melibatkan penerimaan dana wakaf tunai, investasi dana wakaf dalam sukuk, penerimaan pendapatan dari sukuk, dan penggunaan hasil investasi untuk tujuan sosial. Dengan menggunakan standar akuntansi seperti PSAK 110 yaitu akuntansi sukuk dan PSAK 112 yaitu akuntansi wakaf, Bank Syariah dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Nah, segitu saja tentang CWLS. Mari kita back to the menu untuk materi selanjutnya. Lanjut materi yang ketiga, yaitu akad wa'ad yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang akuntansi wa'ad. Wa'ad sendiri secara etimologi artinya janji. Nah, konsep janji dalam transaksi keuangan bisa dipergunakan untuk janji yang bersifat tunggal, paralel, atau bersifat multi akad. Nah, pada PSAK 111 tentang akuntansi wa'ad, wa'ad adalah janji dari seseorang atau pihak lain untuk bisa melakukan sesuatu yang benar dan juga tidak bertentangan secara syariat kepada pihak lain di masa yang akan datang. Nah, pada Fatwa DSN MUI tentang konsep janji dalam transaksi keuangan dan atau bisnis syariah di Fatwa nomor 85 tahun 2012, yaitu wa'ad adalah pernyataan kehendak dari satu orang atau pihak lain yang melakukan sesuatu yang baik atau tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepada pihak lain di masa yang akan datang. Ketentuan wa'ad berdasarkan fatwa dari DSN Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama ada janji. Janji merupakan pernyataan kehendak dari seseorang atau juga satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik dan atau tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada pihak lain di masa depan. Nah, yang kedua ada wa'ad, adalah pihak yang berjanji. Yang ketiga, maut, pihak yang diberikan janji oleh wa'ad. Yang keempat ada maut bih, merupakan sesuatu yang dijanjikan oleh wa'id. Yang kelima ada mulzim, merupakan hal yang mengikat. Pengakuan konsep akuntansi transaksi wa'ad berdasarkan PSAK 3 tentang wa'ad. Dikatakan bahwa pada saat satu entitas memutuskan untuk memberikan janji kepada pihak lain dan atau menerima janji kepada pihak lain, maka entitas tidak akan mengakui aset dan liabilitas yang terjadi dari janji tersebut. Terdapat dua aspek yang dijelaskan dari konsep pengakuan wa'ad tersebut, yaitu yang pertama, ketika entitas memberikan wa'ad kepada pihak lain, maka hal tersebut belum muncul dalam aset dan atau liabilitas di dalam penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, ketika entitas menerima wa'ad dari pihak lain, maka hal tersebut juga tidak memunculkan aset dan atau liabilitas dalam penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, pengungkapan akuntansi wa'ad. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari penerima atau penerima wa'ad serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada. Yang pertama, ada uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa'ad, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan. Yang kedua, ada tujuan. Tujuannya, tujuan, kebijakan, dan pengelolaan resiko yang muncul dari wa'ad. Yang ketiga, dampak potensial wa'ad terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode. Yang keempat, ada analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan peran pada saat akad dilakukan di atas dasar wa'ad. Lanjut ke perbedaan wa'ad dan akad. Wa'ad adalah janji antara satu pihak dengan pihak lainnya. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji. Dalam wa'ad, syarat dan ketentuannya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.
Nah, dari segi cakupannya, wa'ad mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Nah, pada akad, kontrak antara dua belah pihak, akad mengikat kedua pihak yang saling bersepakat dalam akad syarat dan ketentuannya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Selanjutnya, kesimpulan dari akad wa'ad. Berdasarkan basis yang ada pada PSAK 111 tentang konsep akuntansi wa'ad, dikatakan bahwa satu entitas bisa mengungkapkan informasi yang mana memungkinkan pihak pengguna untuk melakukan evaluasi sifat dan juga luas dari pemberhentian dan penerimaan dari wa'ad, dan juga dampaknya pada posisi serta kinerja keuangan yang mana meliputi uraian akan kesepakatan tentang wa'ad, termasuk juga jenis wa'ad dan tujuan serta kebijakan dan pengelolaan resiko berkaitan dengan akuntansi wa'ad. Juga dampak potensial dari akuntansi wa'ad pada aset dan kewajiban di saat akhir periode. Begitu saja kesimpulan dari akad wa'ad. Mari kita balik ke halaman menu untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya. Finally, kita masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu akad tabaru. Nah, materi kita yang terakhir yaitu akad tabaru. Nah, tabaru sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti sumbangan atau derma. Nah, akad tabaru dalam konsep hukum Islam merujuk kepada kontrak atau perjanjian yang didasarkan pada niat untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat finansial sebagai balasan. Nah, dalam konteks hukum Islam nih, akad tabaru adalah perjanjian yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan membantu atau memberi manfaat kepada pihak lain tanpa tujuan komersial atau profit. Bentuk-bentuk akad tabaru. Bentuk-bentuk akad tabaru sendiri ada 3. Yang pertama ada meminjamkan uang. Meminjamkan uang terbagi dari 2 poin, yaitu qard atau peminjaman uang tanpa bunga atau riba. Yang kedua ada rohan, peminjaman uang dengan jaminan yang barang berharga. Bentuk yang kedua yaitu meminjamkan jasa. Meminjamkan jasa ada 2 poin juga, yaitu hiwalah yang berarti penyerahan kewajiban dari satu orang kepada orang lain. Yang kedua ada wakalah yang berarti pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atas namanya. Nah, bentuk ketiga ada memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu ada 3 poin juga, yaitu wakaf yang pertama, yang berarti pemberian harta benda untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umum. Yang kedua, ada sodakoh, yang berarti pemberian harta benda kepada fakir miskin, anak yatim, atau pihak lain yang membutuhkan. Yang ketiga, ada hibah, yang berarti pemberian harta benda kepada orang lain secara permanen untuk dimiliki dan dimanfaatkan. Selanjutnya ada kedudukan para pihak dalam akad tabaru. Yang pertama ada dalam akad tabaru atau hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Yang kedua ada peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana atau tabaru dan secara kolektif selaku penanggung. Yang ketiga ada perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Lanjut rukun tabaru. Menurut jumhur ulama, rukun tabaru terbagi dari 2. Yes, it's just ijab dan qabul. Ijab berarti pernyataan memberi,
diucapkan oleh pihak pemberi dengan kata-kata yang menunjukkan kehendaknya untuk memberikan sesuatu kepada pihak penerima. Yang kedua ada qabul, yaitu pernyataan menerima. Diucapkan oleh pihak penerima dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaannya untuk menerima pemberian tersebut. Syarat-syarat akad tabaru terbagi jadi 3 poin, yaitu yang pertama ada syarat pada muhib atau pemberi. Syaratnya yaitu untuk para muhib itu berakal sehat, balik, relawan, mampu memberi. Yang kedua ada syarat pada muntas, yaitu penerima. Yang pertama ada berakal sehat, balik, dan dapat menerima barang yang diberi. Yang ketiga ada syarat objek tabaru. Syaratnya itu ada benda yang halal, benda yang milik muhib, benda yang jelas, dan benda yang bisa diserahkan kepada penerima. Masuk ke kesimpulan akad tabaru. Akad tabaru adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kontrak yang dilakukan secara sukarela dengan niat untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan finansial. Bentuk akad tabaru meliputi peminjaman uang, peminjaman jasa, serta pemberian sesuatu. Dasar hukum tabaru terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan fatwa DSM MUI. Pencatatan akuntansi syariah untuk transaksi sodako melibatkan pencatatan dana sebagai aset lancar, beban pembangunan sebagai beban dalam laporan laba rugi, dan arus kas masuk dan keluar sesuai kegiatan operasional. Akad ini memperkuat prinsip saling membantu dan menolong tanpa tujuan komersial dalam masyarakat. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang akuntansi sukuk, akuntansi cash wakaf link sukuk atau CWLS, akuntansi waat, dan akuntansi tabaru yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.